Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Gimana kabarnya guys? Oke, hari ini tuh kita kembali lagi bersama Bang Zahid. Parah. Bang Zahid dia kayaknya nggak bisa move on sama konten sebelumnya. Iya, aku Parah, gue dibilang Zahid nih. astagfirullah, mohon maaf. Sekangen itu ya? Enggak. Hati-hati lu, Sorry, hati-hati. astagfirullah. Iya, tadi habis sebelum take itu kita ngebicarain dulu episode sebelumnya ya kan. Sorry banget Bang, tapi ya mau lebaran. Oke. Gue sih gak masalah kan ya, nanti teman-teman sendiri yang menilai lah. Enggak guys, enggak kayak gitu. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang yogurt, dan di pembahasan yogurt ini kita bakal mungkin pertanyaan besar lagi kali ya Bang, yang waktu itu berjalan tuh kayak sebenarnya tuh makanan yogurt tuh bisa dimakan pas lagi buka sama sahur atau enggak gitu. Bukan lagi doang, mesti ingat. Apakah tuh? bisa kita buka dan sahur hanya menggunakan itu? Oke. Itu lebih Karena kita mesti tahu kan. penekanan. Karena kan suka ada yang brutal nih. Jangan lupa. Jangan lupa. Suka ada orang-orang yang kalau misalnya dia lagi suka sama sesuatu, nah nanti tuh dia cuman sama itu aja tuh fokusnya tuh. Betul. Makanya cuma kayak satu itu aja gitu kan. Bahkan nanti suka brutalnya kayak, ini bisa gak sih gue kayak kalau nggak puasa ya makan pagi ini, siang ini, malam ini. Ya mungkin rasanya beda-beda, cuman sama gitu. Sama. Nah jadi apa sebenarnya bisa nggak nih kalau misalnya kita mengkonsumsi yogurt hanya untuk buka dan sahur? Yups. Mungkin langsung dari sisi gizi ya. Oke. Boleh nih Mikaela jelasin langsung nih. Dari sisi gizi, kalau pas lagi buka sama sahurnya banget tuh, ya kita udah bahas ya dari kemarin, jadi tuh mungkin bisa di skip aja. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video-video kita yang sebelumnya, episode sebelum ngobam ini. Parah banget ya, males ngejelasin. Langsung disuruh skip aja. Enggak, gini. Oke. Jadi kalau misalnya pas lagi dibuka sama sahurnya banget, itu kurang direkomendasiin. Soalnya itu di momen pas kita kan kondisi lambungnya tuh masih belum terisi apapun. Nah kalau misalnya tiba-tiba makan ada yogurt, itu nanti dia sifatnya tuh kayak agak cenderung asam, kan dia mirip-mirip tuh kayak ada kopi lah atau yang lain lah, nah, kayak gitu. Jadi kurang direkomend. Tapi apakah setelah itu bisa? Itu jawabannya bisa. Soalnya yogurt itu dia kan basicnya kan susu ya. Jadi susu yang difermentasi, terus habis itu dia jadi yogurt. Nah kalau dilihat dari kandungannya, susu aja dia ada kandungan karbohidrat, protein sama lemak. Jadi posisinya tuh yogurt tuh sama. Makanya kenapa kalau dari sisi gizi sebenarnya itu bagus, ya dari 3 itu, tapi jangan lupa untuk dilengkapin dari makanan yang lainnya juga. Soalnya yogurt ya udah yogurt aja. Makanya kenapa tadi bahasannya sama, harus variatif gitu. Mungkin sebenarnya kita ngomongin ini ya. Sebenarnya mungkin kalau kita bicarakan secara dengan makronutriennya, dia oke. Iya. Cuma kan bukan berarti kita hanya butuh makro doang. Kita juga butuh mikro nih kan mineral kita butuh gitu kan. Vitamin ya, jadi kalau misalnya dibilang itu emang nggak bisa kita andalkan itu aja gitu ya. Betul. Nah cuma gini nih, ini agak menarik karena ini yogurt kan yang kita tahu di pasaran ya, ada 2 tipenya. Apa tuh? Ada yogurt biasa, ada Greek yogurt. Nah itu beda nggak sih komponennya? Terus ada juga mungkin pernah dengar kefir nggak? Itu yogurt juga kan ya? Kefir pernah dengar, dia mirip tapi kayak setahu aku tuh beda sih. Beda tapi ya? Tapi kalau dari yang abang pernah dengar itu gimana? Isu-isu tentang kayak kefir yogurt dan tadi yogurt biasa sama yogurt Greek tuh gimana? Kata-kata yang ini orang suka marah gitu loh, gue bilang kefir lu. Salah ya. Kefir itu. Biasanya udah langsung kayak wah. Ini series langsung emosi. Series Ramadan banget ya. Boleh lah. Ya jadi mungkin kita sebelum ngomongin kefir lah. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin kefir, yang gue tahu ya dulu kefir tuh gue nyobain minum dan rasanya lebih asam daripada yogurt biasa. Karena gue nyoba kefir yang original gitu. Jadi ini bentuknya tuh cair. Jadi kan kalau yogurt itu kan dia masih ada apa? Gumpalan. Iya dia padat dan emang kalau dilihat kayak apa ya? Kayak orang lihat apa krim. Iya krim mungkin apa ngomonginnya? Krim malam, krim pagi gitu loh. Kok jadi skincare gitu kan? Kan warnanya putih ya. Maksudnya kalau misalnya kita ambil yogurt pakai sendok tuh bentuknya kayak gitu loh. Iya. Yang kalau misalnya gue lihat kan yang ngebedain yogurt biasa sama yang dikenal Greek yogurt, Greek itu lebih
kental katanya kan. Jadi emang dia lebih konsistensinya lebih padat daripada yogurt biasa. Nah, cuman kalau kefir dia lebih cair memang. Oh, jadi ini dari 3 perbedaannya konsistensi. Iya, cuman kan kalau misalnya ini kan gue kan orang awam gizi ya. Jadi kan gue paling cuman taunya ya sebatas itu aja. Apa yang gue lihat, rasanya seperti apa, teksturnya gimana, paling gitu. Cuman kan teman-teman mau tahu juga nih, gak cuma teman-teman sih, gue juga mau tahu. Gitu. Ini apa bedanya? Ada nggak sih beda dari kandungan gizinya gitu? Terus kalau misalnya tadi dibilang kan kalau kayak yogurt karena ternyata dia basically susu, jadi kalau bisa dibilang ya makronutriennya oke gitu. Jadi mungkin kita dalam ngomongin karbohidrat, protein sama lemak, ya air juga termasuk lah ya, aman. Gitu. Karena kan nggak mungkin kita makan doang kita mesti minum air gitu kan, tapi itu aman. Tapi kan mikronutrien yang tersalah. Nah cuman gini sekarang antara yogurt, Greek yogurt sama kefir. Nah ini ada bedanya. Bedanya apa sih gitu loh? Di antara ketiganya tadi yang pertama benar ya di bagian konsistensi. Soalnya itu kan bisa dibandingin dan kita bisa langsung ngeliat gitu. Terus habis itu yang kedua, kalau dari sisi zat gizi sebenarnya tuh kalau dari aku tahu nggak terlalu jauh beda ya antara satu sama lain kecuali di bagian yang karbohidrat. Soalnya kan karbohidrat itu jadi sumber makanan dari bakteri yang berkembang biak, bakteri baik yang berkembang biak untuk proses fermentasinya itu. Tapi kayak kalau di luar itu yang kayak protein sama lemak setahu aku tuh nggak terlalu terdampak karena tadi yang kepake itu hanya yang karbohidrat. Terus kalau misalnya dari sisi rasa ya mungkin itu ada beda-beda dikit ya. Kalau seingat aku tuh kayak semakin lama dia kayak semakin asem gitu nggak sih kalau kayak yogurt atau kefir atau enggak? Kalau disimpan makin lama, iya makin asam. Iya kan, karena makin asam. Kalau gue bilangnya makin poten. Poten apa tuh? Jadi kalau misalnya bikin ramuan itu kan makin poten, makin mantep lah. Jadi makin asam tuh kayak makin berpengaruh, makin paten. Oke. Boleh lah. Ini aku banyak dapat sebutan baru ya kayaknya tadi kefir jadi kafir, terus poten tuh jadi paten. Oke lah boleh. Ya. Jadi jangan berhenti nanti kita ngomongin vegetarian lebih hebat lagi tuh. Ada temennya si kefir ada ternyata. Tapi nanti lah kita bahas oke. Ini jadi kemana-mana gitu. Ya terus habis itu dari yang tadi rasa asam soalnya dia akan ngeluarin beberapa jenis asam bakteri itu setelah udah mengonsumsi karbohidrat. Makanya jadi kenapa asam bakterinya itu beda ya jadinya ya? Iya, dan itu bentuknya tuh beda-beda. Dan ya udah makanya kenapa kita pas lagi makan itu ngerasanya asam. Kayak gitu sih di antara ketiganya. Tapi tinggian mana yang kayak asam dan lain-lain tuh sih ya sesuai sama masa simpannya itu sih. Lebih ke situ. Jadi memang sebenarnya cuman kalau yang kita umum ya, kita bilangnya cuma memang beda di kadar apa si karbohidratnya. Konsisten sama karbohidrat. Kita ngomongin gizinya. Yep. Tapi memang sih gue ingat, gue pas keto itu kita kan dibilang kita tuh dilarang minum susu sebenarnya. Tapi kalau yogurt sama kefir? Nah yogurt kita masih boleh. Yogurt dan kefir kita boleh. Karena dibilang katanya karbohidratnya lebih rendah. Dan dulu gue agak lupa nih, maksudnya kayak ini agak simpang siur lah. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang ikut keto boleh di komen juga. Maksudnya kayak sebenarnya yang boleh tuh Greek apa yogurt karena ada salah satu dari itu yang lebih direkomendasi gitu. Cuman kalau gue lihat nutrition facts ya, itu lebih rendah yang yogurt biasa dibanding sama yang Greek. Ini mau mengonfirmasi kayak gimana? Ya kalau dilihat dari nutrition fact kayak gitu. Dan kayak kan kita bisa bandingin ya antara ini bandinginnya tapi yang plain dua-duanya. Oh iya. Jangan yang berperisa. Kalau buat gue kayak haram gitu lihat yang ada perisa rasa jelas boleh tinggi soalnya apa itu. Iya benar. Ya jadi kita bandinginnya yang plain dulu guys. Terus habis itu lihat antara yang plain yang biasa. Yang biasa tuh mungkin lebih ke kayak ini ya, yang cairan ya, yang kayak diminum gitu. Ini kayak gitu bukan maksudnya? Atau ini kayak yang di sendok juga tapi nggak ada tulisan Greek yogurtnya? Kalau gue semua selalu beli yang di sendok. Jadi gue beli yang kayak ember gitu loh belinya, bukan yang di wadah. Bukan yang kayak di botol plastik, bukan. Yang di wadah itu gue beli. Aku biasanya juga belinya yang kayak gitu kalau emang lagi pengen makan yogurt. Nah terus iya sih itu tadi bisa dibandingin dari yang informasi nilai gizi dan di situ kan ada takaran. Jadi kelihatan tuh misalnya katanya 250 ml katakanlah kayak gitu. Nah ya udah nanti tinggal dilihat kandungannya tuh gedean mana. Kayak gitu sih. Itu tips ya. Kalau misalnya informasi yang kita lagi bicarain ini kayak agak keliru karena beda merek kan pasti beda kandungan ya. Jadi kayak ukuran suka gitu loh kayak apa? Kita ngomongin ini sama-sama plain nih padahal. Iya. Cuma tiba-tiba satu tinggi banget. Iya. Karbohidrat kayak. Iya benar. Karena shock ini beneran plain gak sih dijual gitu. Iya, makanya kenapa ngebandingin antara brand itu juga penting gitu. Jadi kalau ada yang mau tapin ya yogurt. Yeah.
ada yogurt yang enak gitu kan. Boleh lah senggol-senggol gitu. Aku tuh tapi biasanya ini loh di rumah tuh sama orang tua bikin yogurt tuh sendiri. Jadi kita antara ada biangnya, antara punya biangnya. Waktu itu pernah bikin sendiri base-nya. Base itu maksudnya bikin biang. Bikin sendiri. Biangnya beli. Biangnya apa namanya itu kayak ininya sih apa buat fermentasinya kan. Itu atau enggak ambil dari yogurt yang memang dibeli dari luar. Iya, kalau gue tuh gitu. Kayak gitu terus dicampur sama susu gitu kan. Kalau gue biangnya itu ya yogurt yang kemarin gue beli. Iya benar. Jadi rasanya enggak kayak pengen nambah-nambahin betul. Mendingan ambil sedikit, nah campur susu diaduk, panasin gitu. Sama ini, kalau misalnya kita campurin sama yang udah yogurt yang kita makan dengan yang biang, tuh rasanya akan mengikuti masing-masing. Jadi kalau misalnya kita emang suka sama rasa yang ini, ikutin rasa yang ini, yang dari kita makan yogurt. Jadi si biangnya itu akan mempengaruhi rasa yogurt baru kita ya. Sama aku lupa tapi sih. Emang sih gue akui, jadi emang kayak gak pernah berubah sih. Iya kan. Tapi kadang karena bikinnya lama, jadi gue males mending beli aja. Nunggu. Iya, itu adalah cara yang simple dan brand boleh sambil nanti kita sediakan di sini ya. Kalau misalnya makan yogurt tuh aku pernah coba-coba kayak gabung antara pakai buah tuh pernah nggak ya? Tapi kayak ini sih ala Nyide kan sebenarnya kita di dalam satu hari masih boleh ya ada makan kayak gula gitu. Jadi akhirnya aku campur sama gula merah. Enak banget. Tapi gue gak pernah lihat loh, maksudnya kalau ada yang rasa-rasa ya. Jadi rasa yogurt dengan brown sugar, gak ada yang pakai honey gitu kan. Ini aku sebenarnya gara-gara sempat ngeliat kayak di minuman kemasan tapi tuh gula merahnya mana dulu nih? Aku gula merah ada banyak gula merah tuh kan? yang gula yang dari batok. Oh dari batok. Bukan yang kayak udah kayak grindel gitu. Aku cobain itu. Aku pernah cobain pakai itu, pakai buah juga pernah, pakai kacang-kacangan. Jadi kayak nyoba kayak explore sih. Kayak granola gitu ya. Iya, harus explore sih emang buat tahu kayak preferensi makannya. Nanti di satu momen itu langsung ketahuan kayak sukanya tuh dicampur sama apa aja. Nah itu tuh itu adalah titik ketika kita bisa menikmati yogurt sesungguhnya gitu. Iya, kalau gue nikmatin yogurt gue jadi ini nih brand ayam. Apa tuh? Jadi kalau masak ayam tuh masukin dulu ke ini dicampur. Kayak gitu. Terus maksudnya enggak. kayak pas mateng tuh jadi apa? Jadi dia pernah ngeliatin gak sih butter chickennya India? Kayaknya maksudnya kayak aku recall tapi kayak khawatir gitu. salah. Itu biasanya tuh nanti kalau kita masak tuh jadi dimarinasinya tuh si yogurt itu jadi salah satu bumbu marinasinya. Jadi campur sama bumbu lain gitu loh. Ini yang kalau misalnya pas lagi dimasak tuh biasanya di atasnya taruh nasi bukan sih? Ada yang kayak gitu, tapi kita bisa bikin sendiri tanpa nasi bisa. I see. Soalnya waktu itu aku pernah dengar juga emang kayak langsung dari orang India aslinya kayak ngasih tahu kalau dia bikin tuh kayak gitu. Lebih juicy jadinya. Cuman gue rasa gimana ya? Emang lebih enak aja sih. Tapi kalau juicy ya gue nggak pakai yogurt pun juicy juga sih gue masak. Iya. Kalau saus kayak cocolan gitu biasanya pakai yogurt gak sih? Atau itu bisa. Sour cream tuh beda kan ya? Atau beda, sour cream beda. Beda kan? Sour cream beda. Jadi itu bukan yogurt, itu pakai adalah cara buatnya. Dia menurut gue kalau mau tahu ya kita bikin sesi sendiri lah ya buat bikin sour cream sendiri gitu. Karena ya lu tahu lah sour cream kalau di pasaran mahal banget. Iya mahal. Kecuali ada yang mau oh iya boleh. Silakan. Iya. Gitu. Tapi ya kalau misalnya ngomongin dressing kayak gitu sih emang lumayan tricky ya. Soalnya kan harus kayak lihat takaran, paling bagus harga. Sih cuma lihat terakhir itu sih yang mayones dibikin ternyata pakai telur rebus tuh bisa ya. Yep. Maksudnya tekstur konsistensinya mirip sama kalau kita bikin dari yang mentah, dari yang telur mentah. Sama campur minyak ya, gitu kan. Gue kan. rasanya tetap sama lebih enak yang mentah sih emang. Gak tau gue cinta banget telur mentah apa. Maksudnya bikin ini malah kemana-mana nih bahasnya kacau banget. Itu bukannya mayones? Iya mayones. Iya. Maksudnya itu mayones tuh lebih enak yang mentah sih buat gue daripada yang pakai telur matang. Kayaknya belum pernah nyobain yang matang sih. Tapi ini kayaknya kita ngebicarain ke sana tuh arahnya gara-gara sama-sama orang putih dan konsistensinya mirip. Iya, betul banget, betul. Tapi ya tetap rasanya beda sih. Iya, benar. Kayak ada satu yang cenderung manis, satu yang cenderung asam. Oke, jadi mungkin sum sirap dulu ya. Dikesimpulin dulu. Jadi memang tadi kalau kita ngomongin ya, apakah ini cocok gitu untuk kita jadikan santapan, satu-satunya santapan ya, ketika lagi buka atau lagi sahur, bisa. Tapi ada catatan nih. Karena kalau dipikir-pikir dari makronutriennya itu bisa terpenuhi. Jadi untuk karbohidrat dapet,
protein dapat, lemak juga dapat. Yap. Tapi inget gengs, kita itu bukan hidup dari makronutrien aja. Kita tetap butuh vitamin ya. Nanti bisa jadi teman-teman kaget tuh kalau tiba-tiba rontok apa gimana rambut, itu biasanya kurang mineral ya. Kurang mineral, kurang kayak vitamin juga. Jadi untuk menghindari kekurangan tersebut bisa kita campur yang lain, entah campur buah, mungkin campur kacang-kacangan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kalau misalnya butuh juga suplemen ya. Okay. Suplemen kalau dari makannya kurang, tapi kalau misalnya masih bisa dipenuhi ya makan dari makanan utama. Ya cuman kalau perutnya gede kayak gue mungkin bisa kayak gitu. Kalau misalnya kecil kan nggak bisa ya, makanya butuh dibantu sama. Bisa apa namanya sambil nyicil lah. Dikit-dikit pakai suplemen ya udah nggak apa-apa, tapi setelah itu jangan terlalu dibiasain dan dilanjutin maksudnya kayak gitu. Oke, nah mungkin segmen terakhir nih. Jangan lupa kita ada pertanyaan dari teman-teman komunitas. Yap. Nah, kita baca dulu ya. Jadi pertanyaannya ini dari Kak Muhammad Hazmun ya. Yep. Dia nanya nih, apakah yogurt baik dikonsumsi sama saat buka puasa? Soalnya ini jangan yogurt berbuka lah, udah dijawab. Iya, kebetulan tadi udah dijawab ya Kak. Semoga tadi artinya jawabannya sepanjang video ini sampai ke detik barusan. Iya, ini kita baik banget nih ngejawabin, nge-breakdown bener-bener pertanyaan deh. Iya. Tapi ini kalau misalnya setahu aku tempat yang menyediakan yogurt untuk berbuka tuh kayak di daerah Timur Tengah gitu sih. Aku pernah ngeliat ada orang yang bikin story di pas lagi kayak di Saudi gitu, kayak di daerah-daerahnya Mekah kalau nggak salah deh. Terus habis itu ditunjukin isinya tuh ada kayak kurma, ada air mineral, sama ada ini wadah yogurt gitu. Aku sempat ngeliat. Oh iya, itu kalau buka tuh emang kayak gitu tuh. Gue sekali waktu pas gue lagi di Madinah kayak gitu tuh. Jadi yang donatur tuh biasanya ngasih gitu, ngasih kurma, terus ngasih roti. Emang antara yogurt atau cream cheese mereka kasih biasanya. Oh. Jadi emang warnanya putih juga. Iya. Jadi belum tentu yogurt, cuman biasanya kayak gitu. Tapi yogurt juga sering dikasih gitu. Ya itu bisa dicampur sih sama kurmanya kalau kayak gitu, makan yogurt. Iya, kalau misalnya memang kalau di Indonesia ini emang nggak terlalu marak sih yogurt sebenarnya ya. Iya. Paling gue cuma tahu tuh yogurt di tanah kelahiran orang tua gue. Apa namanya ya? Gue lupa tuh, di Sumatera Barat. Dari susu lembu. Kenapa itu sering dimakan? Wah, itu delicacies banget mereka. Jadi mereka tuh yogurt susu lembu itu pakai ketan. Bukan ketan, sorry. Apa tuh namanya kalau makanan difermentasiin di Indonesia tuh? Yang dari ketan. Tape. Iya, pakai tape. Oh. Pakai lamang biasanya mereka tuh. Lamang terus pakai apa? Si yogurtnya ini gitu. Dan lucu bentuknya. Kalau kita tahu kan yogurt tadi yang kita jelasin ya. Entah dia padat atau cair. Ini kayak berbusa gitu. Oh. Dan rasanya asam luar biasa. Cuma emang orang-orang Minang sana suka banget sama itu. Semuanya difermentasi ya. Tapenya difermentasi, yogurtnya difermentasi juga. Iya. Kayaknya katanya bagus buat perut gitu loh. Iya, soalnya itu jadi tambahan bakteri baik buat perut kita. Ya, tapi mungkin kalau teman-teman ada yang mau share-share juga ya. Ada nggak sih tempat lain yang makanannya itu ya fermentasi susu lah ya. Iya, selain yogurt gitu. Bisa. Bukan selain yogurt, sorry. Mungkin makanan khas daerah kali ya. Yang difermentasi. Kalau misalnya kayak tadi ya di Sumatera Barat yang gue tahu ya, itu ada tuh lamang tapai dicampur sama si yogurtnya itulah dari susu lembu itu. Mungkin kalau ada teman-teman sini mungkin boleh di-share juga di kolom-komen ya. Yes, bisa. Oh, aku tuh kan campuran dari Palembang, Pakistan, Bangka, Cina. Nah, di antara 4 ini nih dari Bangka, seingat aku tuh ada namanya tempoyak. Tempoyak kan cuman ini kan, maksudnya ini fermentasi benar. Maksudnya bukan yang kayak yogurt gak sih? Oh iya, dia kayak sampingan bumbu tambahan sih. Jadi di situ tuh tempoyak bukannya namanya, aduh aku lupa lagi. Pokoknya sambel, palingnya sambal durian itu loh. Iya itu iya. Ada satu lagi, jadi tuh dia kayaknya pakai ikan teri, terus habis itu pakai kayak kecap asin dicampur sama cabe, bawang kayak gitu. Itu enak banget. Nanti apalagi puasa ngomong gitu jadi traveling ya. Iya. Iya udah ntar bisa coba lah. Aku lupa namanya apa tapi rusip namanya. Namanya rusip. Nah ini bener gue gak pernah denger nih. Iya. Padahal tetangga kan itu. Ini pasti makanan Palembang ya bener. Dari Bangka sih seingat aku rusip tuh. Ya tetap masih di dalam satu Barat pulau ya. Satu pulau. Ya, meskipun pulaunya Sumatera gede banget sih, beda sama Jawa. Iya benar. Jawa rupanya kecil gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nanti sambil bisa dicoba, sambil di-share juga apakah ada makanan fermentasi dari daerah kalian dan kita bisa diskusi di komen.
Oke, kalau gitu berarti verdiknya bisa, yang penting jangan lupa untuk lengkapi mikronutrien kalian biar rambutnya tetap glowing dan nggak rontok lagi. Abis itu masuk ada brand buat rambut. Wah, ini hari ini parah juga ya kayak tapping-tapping Iya, iya. nyenggol-nyenggol, tapi ya Ya yang boleh penting seru dicoba aja lah iya, ya. Oke kalau gitu, gimana jadi kita tutup Yaudah, ya? kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.